Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban membaca tasyahud dan juga tentang kalimat tasyahud manakah yang terbaik. Nah, menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan beberapa ulama yang lain, tasyahud itu hukumnya tidak wajib. Sementara menurut sebagian ulama yang lain, termasuk Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan Dawud Az-Zahiri, menghukumi bahwa tasyahud itu wajib. Nah, penyebab timbulnya perbedaan pendapat ini adalah karena adanya kesan pertentangan antara pengertian lahiriah hadis dengan kias. Kias menuntut persamaan antara tasyahud dengan rukun-rukun lainnya yang tidak wajib di dalam sholat. Karena mereka sepakat bahwa yang wajib ialah Al-Quran. Dan tasyahud bukan termasuk dari Al-Quran. Nah, sedangkan hadis riwayat Ibnu Abbas, ia berkata, karena Rasulullah yu'allimuna at-tasyahud kama yu'allimuna as-surah minal Qur'an. Yang artinya Rasulullah mengajari kami tasyahud seperti beliau mengajari kami surat Al-Qur'an. Ini menunjukkan kewajiban dari tasyahud itu sendiri. Nah, menurut mereka, pada dasarnya gerakan-gerakan dan juga ucapan-ucapan Nabi di dalam sholat itu harus diartikan sebagai sebuah kewajiban, sampai ada dalil yang menunjukkan sebaliknya. Tetapi, menurut sebagian ulama yang lain, hukum asal ialah kebalikannya itu, yakni sesuatu yang sudah ditetapkan wajib di dalam sholat, baik yang sudah disepakati atau yang sudah dijelaskan kewajibannya, itu hanya bisa disamakan dengan sesuatu yang memang sudah jelas dan sudah dinas. Jadi keduanya seperti dua pasal yang justru saling bertentangan. Nah, adapun mengenai bacaan tasyahud yang terbaik, Imam Malik itu cenderung pada tasyahud Umar yang pernah beliau ajarkan kepada orang-orang di atas mimbar, yaitu yang berbunyi at-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-thayyibatu shalawatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian Imam Abu Hanifah dan juga ulama-ulama Kufah lainnya itu cenderung memilih tasyahud dari Abdullah bin Mas'ud, kata Abu Umar bin Abdul Bar. Pilihan mereka ini juga menjadi pilihan Imam Ahmad dan juga mayoritas ulama ahli hadis. Karena tasyahud inilah yang diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah. Adapun tasyahudnya berbunyi at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibatu. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, sementara itu Imam Asy-Syafi'i dan murid-muridnya menggunakan tasyahud Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan dari Nabi. Ia berkata, Rasulullah mengajari kami tasyahud sebagaimana beliau mengajari kami surat Al-Quran. Beliau membaca at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, sebab perbedaan pendapat ini adalah karena adanya perbedaan sebuah persepsi mereka tentang mana yang lebih diunggulkan di antara bacaan-bacaan tasyahud tersebut. Nah, ulama-ulama yang cenderung mengunggulkan salah satu di antara ketiga hadis tersebut, maka mereka jadikan sebagai pegangan. Nah, menurut sebagian besar ulama ahli fikih, semua bacaan tasyahud tersebut itu boleh dipilih salah satunya. Sama seperti bacaan azan dan takbir dalam salat jenazah, salat hari raya Idul Fitri, salat hari raya Idul Adha, dan yang lainnya. Nah, kemudian Imam Asy-Syafi'i mensyaratkan untuk membaca salawat kepada Nabi dalam tasyahud. Kata beliau, sesungguhnya hal itu adalah wajib berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Nah, menurut Imam Asy-Syafi'i, yang dimaksud dengan salam penghormatan
ialah salam yang ada di dalam sholat. Sedangkan menurut mayoritas ulama, salam penghormatan tersebut adalah salam yang diucapkan setelah membaca sholawat Nabi. Kemudian, sebagian ulama dari mazhab Zahiri juga mempunyai pendapat bahwa orang yang mengucapkan tasyahud itu harus memohon agar dilindungi dari 4 hal sebagaimana yang disebutkan juga di dalam sebuah hadis. Yaitu dilindungi dari siksa kubur, siksa jahanam, kemudian fitnah dajjal dan juga fitnah kehidupan serta kematian. Nah, karena telah diriwayatkan secara sahih bahwa Rasulullah memohon perlindungan dari keempat hal tersebut di akhir tasyahudnya. Dan disebutkan juga dalam beberapa jalur periwayatannya yang lain, idza faragha ahadukum minat tasyahudil akhir falyata'awad min arba. Jika salah seorang di antara kalian itu selesai dari tasyahud akhir, hendaklah ia memohon perlindungan dari 4 hal. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Wallahu a'lam bishawab.